Welcome to Tapos. Halo, selamat malam Roro, selamat malam Jumat. Kembali lagi teman-teman di episode Tepos kali ini. Seperti janji kita minggu lalu, Roro, menyambung cerita bahwa ada kisah yang sedikit, bukan sedikit sih, yang menarik dan menyeramkan. Oke, gitu. Kemarin kan kita ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman Roro waktu camping, dan kita menceritakan setiap ada kegiatan camping ada orang hilang, kemudian ada kesurupan dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan satu teman, ya, yang sebenarnya dia ini sudah pernah nongol di sini, sudah pernah duduk bersama Roro ya. Iya, nah sekarang ternyata orang ini banyak cerita gitu. Yang itu nggak sih mas, yang penyanyi itu ya, yang kemarin baru saja. Oh iya, yang kemarin habis konser itu, yo iya, habis rilis Simpang Randu. Yes, Rumah Bayuga. Iya itu. Gitu Mas Bayuga. Nah itu, jadi kita nanti akan ngobrol bareng sama Mas Bayuga, di mana Mas Bayuga ini punya pengalaman dia hilang disembunyikan sama makhluk gitu ya, ceritanya gitu. Tapi Jadi, itu waktu camping nggak? Enggak, waktu camping enggak Mas? Wah, pokoknya langsung aja kita dengerin ceritanya dari dari Mas Bayuga. Nanti Roro silahkan menerawang. Dengerin aja sih. Oke. Mas Bayuga yang Nah ngomong itu gitu. sebenarnya apa yang terjadi sama Bayuga ini, dan kok bisa terjadi seperti itu. Mungkin Bayuga ini orang yang usil, orang yang Takilan gitu. petakilan gitu, seperti yang kita bicarakan kemarin kan gitu. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Bayuga. Moga Mas, langsung aja. Bayuga, asik. Ketemu lagi kita. Heleh. Gak boleh gini ya pakainya mas. Apanya? Gini. Gak boleh. Udah rupa-rupamu saya. Lah, aku welek ini gimana? Halo Mbak Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Roro. Nggak sopan tuh, Nggak lihat sopan, lihat ulangi, kan, minta maaf. nggak jahilnya aja kelihatan Tuh, kan, jahilnya aja pantesan kelihatan. dihilangin Dia sebut-sebut lagi ya. jadi salah ini kegeret. Selamat malam. Mas Ini Bayuga. gimana nih? Apa kabar? Lanjut, oke. Malam Mbak Roro. Apa kabar? Luar biasa. Yes, Sehat. yes, yes. Minta maaf dulu tadi. Oh ya, minta maaf. Ke siapa? Ke penonton. Minta maaf ke semua pihak yang saya singgung, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Asik, bener tuh. Ya. Apa? Apa nih yang mau diceritain? Oh ya, oke. Katanya pernah hilang tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Iya. Jadi waktu itu saya pernah hilang ingatan. Serius. Oke, maaf. Iya. Nah Padahal kan, aku nanya loh. tuh kan. Kan. Nah itu. Lah aku nanya Selelahnya serius, aku dia begitu, bukan maksudnya serius, bukan gitu. Oh ya, Serius. soalnya kamu kan nggak kelihatan matanya lagi itu marah, kamu kan nggak kelihatan, jadi aku bingung. Oke. Ya, Ya. gini, halo semuanya, jumpa lagi sama aku Bayuga di Tepos. Ngapa jadi kamu hostnya? Iya, kenapa saya hostnya? Waktu ini kayaknya pengalaman yang ini ya, pengalaman yang agak pasaran ya, dalam arti banyak dibicarakan gitu. Tentang disasarin, kalau orang bilang kan, disasarin gitu. Nah itu banyak orang yang camping nyasar, ada yang pulang ke rumah nggak bisa, atau tiba-tiba nggak tahu arah tujuan gitu kan. Nah waktu itu nih aku tuh, ini yang masih ku ingat sebenarnya kayaknya beberapa kali deh. Ini paling ku ingat tuh waktu SMP lah. SMP tuh berarti sekitar tahun 2011-12 lah. Ya waktu isu-isu kiamat itulah. Iya. Iya. Kayaknya waktu itulah ya. Sekitaran itu, aku juga agak lupa. Nah, jadi
waktu SMP itu ada di desaku tuh ada namanya tuh SB9 ya, namanya seputih banyak 9 itu namanya. Itu ada 1 sampai berapa, nah itu nomor 9. Nah, di situ tuh ada makam, ada sebuah makam besar gitu ya. Makamnya itu gede, terus di tengah-tengahnya itu ada pohon beringin besar banget segede makamnya. Jadi kayak makamnya udah luas, terus pohon beringin itu gede nutupin makam. Gitu ya. Kayak mau ke makamnya. Terus makam ini tuh diputarin oleh sungai. Ya, terus sebelah-sebelahnya itu sawah gitu. Nah, kalau ngomongin Tenghil, iya ya. Jadi ini emang cerita yang berawal dari keisengan kami. Sama apa zup. Aku sama temanku. Ini anaknya juga geblek ini. Tapi dia udah, aku agak lupa namanya. Emang tahu waktu itu kami deket banget, tapi SMP aku agak lupa namanya. Nah, inget banget tuh pakai motor Revo tuh waktu itu. Revo zaman dulu kita waktu itu momen lebaran hari keberapa gitu. Itu kita jalan-jalan mau lebaran ke teman-teman. Nah, kuburan itu, makam itu emang terkenal dengan keangkerannya gitu ya. Maksudnya banyak orang yang di situ, ada yang dicegat lah, apa ada terbang-terbang putih ya, kayak gitulah ya, banyak itu. Nah, waktu itu kami lewat, aku sama temanku tuh bilang gini, "Bay, nang ini sorry maaf ini emang tapi kejadiannya real gitu, maaf tapi kalau menyinggung gitu ya." Tapi gini bilangin temanku tuh, "Bay, kayak nang apa nang wit ringin kayak mesti wah ono poconge, ono demite, wah pasti ono kuntilanak, ono danco, ono wes saru tidak sampai ngono, bener sampai bener anu asu ngono pokoknya sampai di kayak dibisu-bisuin sama kami gitu ya." Terus Pak aku ojo ngono gitu kan. Nah, berawal dari situ, ini maaf ya tadi ya kalau ngomong gitu, tapi emang itu waktu itu kami ngomongnya kasar-kasar gitu ke itu. Enggak tahu kenapa itu muncul aneh, emang anak-anak umur segitu mungkin kan. Nah, setelah itu itulah momen kami gak bisa pulang. Jadi kita berangkat itu jam 9 pagi. Kita sampai maghrib itu gak ketemu jalan pulang. Kita main ke rumah teman tuh gak ketemu rumah teman. Jadi gini ceritanya. Ini kan kuburan nih. Itu musim kemarau. Jadi kayak gak mungkin ada air di sungai-sungai itu. Nah, kita jalan tuh kan, jalan. Terus kita tiba-tiba tuh diarahkan di sebuah tempat, itu nggak nalar, ini sebuah tempat yang kayak rawa gitu, itu berlimpah air, rawa-rawa berlimpah air, terus airnya tuh jernih banget, aku mau raup kan karena panas banget waktu itu kan, terus konco bilang ojo gitu, karena itu nggak benar, kita nggak beres. Kita tuh zaman dulu, ini cerita ini sharing ya, di desaku itu zaman waktu itu kalau kita musim kemarau tuh kita harus berbondong-bondong ke ladang untuk cari air, pakai gerobak itu, pakai dirigen gitu. Nah, sangat tidak mungkin waktu itu ada sungai sih kayak gitu kan, kering semua. Nah, ya nggak tahu lah itu, entahlah ya, entah itu emang ternyata itu tempat yang mungkin aku nggak tahu. Nah, ini saya itu kita merinding, kita cari jalan lagi kan. Oke, kita cari jalan lagi. Ini aneh lagi nih yang kedua nih. Jadi kita udah muter kan, kesel kan. Aduh kesel banget nih, balik ini. Waktu itu pokoknya wis nggon ladang wis sinyal ra ono ya, HP masih kayak iyalah HP Nokia itulah ya. Terus habis itu kita tuh udah mau seneng nih. Jadi kita jalan, lihat di depan tuh ada jalan raya udan. Wah, kita seneng banget dong. Jalan raya ketemu nih, kita udah kenceng gitu kan, jalan raya, wah kok seneng banget. Terus tiba-tiba kita tuh naik ke tanggul, tahu tanggul nggak tuh? Iya. Nah, tanggul itu kayak tanjakan gitu. Nah, jadi kayak jarak pandang kita tuh lihat depan tuh kayaknya tuh apa namanya, jalan raya gitu. Setelah lurus nah kita naik ke tanggul. Jadi tidak ada jalan, naik tuh lihat bawah air lagi. Tapi kalau tanggul airnya butek, sampai kita tuh bingung ini piye sih, sampai mau nangis dulu. Nah kan itu waktu itu wis bensin ya full memang, tapi kan udah mau habis kan. Kinandi tempat apa, ada rumah-rumah itu, tapi ya mungkin ya di sana nggak begitu rame lah kalau di desa-desa itu. Kita di tanggul itu di atas, naik di atas, loh ki mau dalan kok rahono habis itu ini dengan segala kenakalan kami waktu itu, kami berdoa
Tadi rada aneh ya nakal terus ya waktu itu kami berdoa. Wae sis dongo lah iso ketemu iso ketemu. Kita berdoa terus dhewe lanjutin perjalanan. Turun perjalanan. Sampai kita ketemu jalan. Jadi ada di tempat kami itu tempat drag liar ya. Itu tadi pabrik LPG besar, depan itu drag liar ya. Kami sering ngedrak di situ. Ngedrak sama itu anak-anak kalah ngedrak di situ. Nah, di situ memang waktu itu belum lama emang ada kejadian kecelakaan gitu kan di situ. Nah, kita tuh kesasar sampai ke sana. Di belakang pabrik itu, tepat di belakang pabrik itu. Terus kita seneng karena apal, oh ini pabriknya nih. Kita nemu wah seneng banget. Ore wah ketemu wah. Rasulah seneng banget itu. Akhirnya kita ke depan sampai ketemu pabrik itu terus kita ke jalan raya itu. Itulah kita ketemu jalan jam 5 sore. Enggak tahu kita diputer-puterin siapa sampai jam 5 sore. Nah, belum selesai nih ceritanya. Aku pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah waktu itu saya dimarahin bapak ibu karena masih kecil SMP pulang sore. Ya, dimarah-marah padahal saya habis panik. Kowe nanti gini, aku enggak berani cerita. Nah, malamnya kita main lagi karena waktu itu masih lebaran main lagi. Terus dia bilang, "Cok, ya aku wong tuaku pakdenya dia orang pinter gitu." Pas dia pulang ini nggak tahu ini ceritanya waktu dia cerita beneran begitu. Jadi dia pas ketemu bilang pas dia pulang dia langsung dimarahi. Kowe emang nglakok ke apa? Ngono. Lah emang kenapa, Dik? Kowe iki disasarke karo bajul ijo. Kayak gitu katanya pakdenya itu. Nah, emang itu waktu terkenal ada mitos itu di sekitaran kuburan itu. Ada mitos ya bajul ijo gitu. Nah, itu katanya kita disasar-sasarin sama itu. Ya, itu kayak buaya penunggu gitulah ya, itu keyakinan lah waktu itu zaman itu ada kayak gitu. Terus dia cerita semua, dia Pak Denyo tahu semua waktu itu kita disasaran di sini dia Pak Denyo tahu semua dan dimarahi. Ya itu pengalaman nyasar dan kita akhirnya besoknya kita ke kuburan itu lagi, kita pokoknya suruh minta maaf sama Pak Denyo, kita nurut aja. Ini datang itu minta maaf kalau kemarin tidak saya langsung lihat ke belakang terus, oke jalannya sana biar nggak kesasar ya. Oke, terus kita pokoknya besok kita ke situ minta maaf, tidak akan ngulangin lagi gitu untuk ngomong-ngomong kayak gitu. Nah ini mungkin pesan moral teman-teman, ini percaya enggak sih, tapi setelah tahu nggak berani sih ngomong-ngomong kasar di kuburan. Sebenarnya ngomong kasar tuh lebih ke dia, karena aku ke distrik aku ikut Nyalain orang. tapi iya aku jadi ikut gitu. Ini cerita yang agak ya tadi horor atau unik tapi emang kita hilang nggak bisa pulang gitu Marsha. Ada ya nyatanya ada. Oh ya itu waktu itu masih SMP. Nah ini yang unik adalah waktu pengalaman udah lama banget tapi masih teringat kan karena sampai dimarahi gitu Marsha. Itu wah kalian kalau besok sampai ke Lampung ku ajak ke sana lah ya, ke makam itu gitu. Gimana harusnya tanggapanmu, apakah waktu itu apa kita sedang beribadah? Enggak apa-apa lanjut. Setengku kebuka po? Buka. Enggak kan? Tuh. Ini lagi gimana? Aku enggak paham. Tanggapin deh. Tidur kau nanti. Soalnya aku kebawa menceritanya kan, buat bagi cerita. Iya. Sepertinya Roro habis dari jalan-jalan. Iya, jadi aku lagi cerita lagi lah. Enak lah kamu jadi Belum sampai. belum sampai. Iya, Oke. apa gitu. Enak kau kau di sini bisa sampai Lampung. Enak kami harus bayar tiket. Bis. Oke. Nyasar ya, pengalaman nyasar lagi ya. Ini sih belum lama ini kayaknya bukan ini Google Map itu Anda pembuat Google Map kadang-kadang Anda itu durhaka. Saya kadang-kadang nyasarnya tuh nggak karuan, nggak tahu tempat. Beberapa kali gara-gara Google Map kami nyasar. Nah ini nih ya, ini tengil-tengilku lagi nih, ya. Jadi aku sama namanya Dean. Nah ada sebuah tempat di Sendang Sono lah, di Jalan Sendang Sono ada Gua Maria, apa sih kalian tahu lah kalau di Jogja. Nah kita itu pernah waktu itu pertama ke Gua Maria Sendang Sono berangkat jam 5 sore. Sampai sana aman dong, kita aman sampai sana, nge-map tuh sampai aman. Terus pulang tuh udah malam. Di jalan
kami jarak lagi. Kan biasanya ada penampakan tuh jalan. Nah kan pakai motor tuh malah punya dia motor touring lampunya tuh banyak. Jadi kayak terang banget jalannya gitu kan. Kita coba-coba, Yan yuk matiin semua Yan yuk. Terus ngomong, ayo becal betul kayak gitu. Kayak gitu itu beneran nih. Ini dia nonton loh ya, harusnya nonton ya. Kita bener motor Supra X125 dengan stylenya. Matiin semua itu. Tak mati kabeh, tinggal lampu merah depan tuh, lihat. Wah, gelap semua jalan ke sana. Ayo, metu ayo. Karena berdua kan. Metu ayo lewatlah. Kita pengen lihat loh, itu sepanjang jalan pulang. Ngawur dong saya. Oke, itu enggak ada apa-apa. Enggak ono sing metuyan. Enggak asik kayak gitu-gitu kan. Hati ini tuh. Maaf ya, ini tuh eksperimen. Sebenarnya aku anaknya suka eksperimen gitu, tapi mungkin aneh. Hidupin lagi terus. Besok lagi saya ke sana sendirian. Saya kayak gitu, saya itu udah kasih sendirian kayak gitu, saya tuh pakai Google Map. Saya nggak tahu kenapa saya dilewatin jalan setapak waktu itu, pokoknya di Senang Sono itu kayaknya aku sering ke sana, kenapa aku lewat sini ya? Karena emang sana kan jalannya gelap dan segala macam. Aku lewat itu di jalan-jalan yang nggak ngenah lah, sampai aku belesek gitu, dan itu aku cari bener-bener bingung, cari tanya-tanya rumah. Tanya-tanya di rumah warga, Mas Senang Sono mana ya? Dan malam hari gitu, pokoknya yang agak terang aku tanyain. Kita nyasar sampai ya ketemu lagi, tapi itu Google Map lagi yang nyasarin aku waktu kedua itu. Nah sayangnya itu mungkin tidak begitu disasarin, tapi dosaku terbawa. Jadi kayak aku di jalan, aduh kelingan waktu kayak aku ngecengin, dan waktu ini aku sendirian. Aku takut kalau dia lewat, saya sendirian. Lampu saya kan cuma satu tuh Mio ya, mana sudah agak hitam agak pedot itu kan. Terus habis sampai, nah itu sih mungkin banyak pengalaman aku banyak pengalaman tengil. Jadi di Kulon Progo tuh sering gitu. Jadi Mas, aku pernah gini sama Mas Indra tuh Kulon Progo lagi tuh. Dengan Mas Indra pakai motor Miyuku. Gelap tuh. Ada, Mas, kalau hidup di desa ini gimana sih rasanya? Nek aku teriak kenceng piye, Mas? Nang ngene. Ngono kan. Mas Indra, kowe baru digebuki ngono to. Alah teriak aku. Gak ada kecil-kecil ngono. Lampuku mati, guys. Lampuku mati guys, Pak. Langsung mati. Wes karut Mas Indra di seneni aku. Kowe diomongin ora percaya. Akhirnya kita cari bengkel untuk ketemu kantina. Sekarang kalau Mas Indra lagi aku enggak berani lagi. Kayak gitu. Itu aku sering ada pengalaman gitu sih. Ada pengalaman gitu. KKN, banyak aku KKN lewat sama Mas Indra tuh, aku depan assalamualaikum, sama belakang temanku Mas Salam Maria gitu sih, kita tabrak kayak gitu kayak dia yang sabar aku lah, Salam Maria, assalamualaikum gitu. Padahal aku juga takut sebenarnya, tapi kadang-kadang eksperimen aneh gitu. Kamu gak belajar dari kesalahan? Nah itu aku kadang-kadang orangnya sih. Sampai beberapa kali, ada sekali lagi nih, ini sekali yang kemarin ceritain tuh ya, yang ada mbah-mbah itu ya. Oh, sebentar, biar ditanggapi. Oh iya, banyak cerita loh. Ini cerita yang mbah-mbah ini Paling serem. agak menyeramkan sih gitu. Tidak menyeramkan. Nah, Ini tadi Ro, maaf ya. setelah jalan-jalan Roro nih apa yang didapat nih? Jadi apa nih yang ditanggapin? Ya ini tentang kehilangan. Banyak tadi sudah kawan dengan arah berkali-kali. Diarahin ke kameranya ke dia. Nah ini contoh yang tidak perlu dicontoh ya. Iya. Dibucuk-bucuk kayak Jadi gini. ini benar-benar di episode sebelumnya yang kita bahas ya maksudnya ya. Iya. Ada orang tuh yang dihilangin, disasarin tuh karena tengil. Nah ini contohnya tuh. Iya, tengil. Ya kan? Iya. Kita bicara tentang sopan santun. Pasti nggak kulon nuwun, malah ini lagi ya. Tapi aku kadang kelongenuan loh, tapi kelongenuan kadang apa ini main-main ya. Aku kadang nggak tahu diriku sendiri tuh serius apa main-main. Jadi kadang di mulutnya kulon nuwun ya, tapi di hatinya Kayak- tuh iya kan? Ya itu Iya, sebenarnya kayak ngetawain gitu, kayak Iya sih. sebenarnya ada apa sih kayak nantangin gitu. Iya. Pengen tahu. Kau sendiri nggak berani, tapi ya kalau berdua aku sering kayak gitu. Kau sendiri aku nggak berani. Kau berdua, elah kayak keluar tiba-tiba, kenapa mereka nggak pernah muncul berdua gitu loh. Kau sendiri tuh aku, berdua gitu. Hah? Ketika kamu lagi berdua. Aku lebih berani kalau sendiri tuh, kayak aku mundur-mundur biar joku tuh nggak ada isinya. Ini ya. Aku tuh dulu pernah dengar mitos di desaku, kalau belajar sendirian itu belakangnya tuh dikasih ludah biar nggak ada yang bonceng. Itu sampai aku SMP aku lakuin. Oh iya. Aku di joku no.
kalau aku sendirian Itu mitos desa Mas Bayu juga. Di mana desanya? di Lampung sana. Oh, emang mitosnya gitu ya? Ya, dikasih air ludah gitu. Boleh Mungkin coba tuh Put. Ngapain gue nggak bonceng. Iya kan di mobil kan di belakang. agak mobil. bau ya, Lu tapi gasak semobil. agak bau ya. Bau mobilnya yang ini. Ya, itu maaf atas hal-hal yang saya lakukan dengan nah itu. Maaf. Gimana nih Rani? Dari tadi Rani cuma ketawa. Yang pengalaman pertama aku tadi deh dulu Ro, yang aku disasarin karena zaman SMP anak-anak labil Iya, yang udah itu. jelas sih kalau itu. Maksudnya udah jelasnya tuh karena ya petakilan itu. Dari awal emang udah petakilan dan itu di Lampung ya. Di Lampung tapi kan desa Jawa. Iya, Daerah kampung Jawa. maksudnya di Lampung kan. Iya. Kadang kan maksudnya makhluk di sana sama di sini kan beda gitu loh lokalan. Makanya tadi kan aku tanya, itu apa bahasanya bajol apa? Baju lijo Bajol itu hijau kayak kan itu apa gitu. buaya. Kalau di sini ada nggak yang kayak baju hijau? Ada Apa juga. namanya? Cuma ya buaya. Oh namanya Tapi ya siluman kan. Siluman ya. nama. Buaya putih. Nah, Itu ada buaya yang hijau gitu-gitu. kan berarti? Iya. Itu di Lampung ya. Mm-mm. Jadi dari tadi Mas Bayu juga cerita tuh aku jalan-jalan sih. Ya kan? Bener kan? Makanya waktu dia cerita tuh aku gak fokus. Terus itu sebenarnya tempat apa? Dia tuh dibawa ke tempat apa? Itu emang kayak rumah. Hmm. Jadi pohon itu yang mayungin itu maksudnya emang itu rumah. Itu kan makam ya, kuburan kan. Itu rumah sih. Ada rumah secara gaibnya. Rumahnya gede banget. Kayak apa ya? Megah gitu kayak istana gitu. Rumah si buaya itu. Bukan yang di kuburannya. Yang di Iya, kuburan. rumah siapa? Rumah siapa? Rumah semua makhluk yang ada di situ. Oh, kerajaan yang ada. Iya, jadi di situ. Jadi itu sampai di sana itu ada yang namanya juru kuncinya. Namanya Mbah Bari almarhum. Almarhum Mbah Bari. Itu rumahnya jejer sama kuburan. Di situ emang itu kayak kalau ada yang makamin di situ dia harus datang, dia kayak juru kuncinya di situ. Waktu Nah, ke sana nggak ada Mbak Bari gitu? udah almarhum kan saya bilang. Oh, pas Oh. ke sana udah Oh enggak, waktu itu masih ada. Maksudnya tapi kan enggak ada di situ waktu saya misu-misu. Jadi tuh jauh, kuburannya jauh sama jalan besar sih, kuburan enggak jauh sih kayak kuburan. Nah, di sawah itu ada gitu. Udah kuburan yang bener beringinnya tuh kayaknya beringin terbesar di desaku ya itu karena apa kuburannya itu kan besar banget ya makamnya itu. Itu beringinnya bener-bener nutup. mayungin segede itu. Terus itu yang apa? Buaya itu di mana? Enggak tahu itu kayak mitos yang ada di sungai-sungai yang mengelilingi Yang itu. mengelilingi itu kan, Yes. mengelilingi makam itu kan. Yes. Kayak gitu. Beneran ada buaya. Ada. Tapi sebenarnya nggak cuma satu sih. Nggak cuma itu yang hijau itu. Buayanya. Ada dua Satu lagi. pasangan dia. Hmm. Itu yang satunya putih. Kamu bisa tahu nggak kisahnya kenapa ada buaya di tempat itu? Nggak tahu kalau kisahnya kenapa. Tapi emang itu udah jaga dari lama gitu. Tapi kalau dari kisahnya Bayuga tadi itu sebenarnya kenapa Bayuga ini memang dibawa mereka Makhluk. atau Bayuga ini gimana masuk ke tempat mereka dimensi Dia emang sengaja dibawa. Jadi karena dari awal Bayuga udah ini kan, udah petakilan gitu. Istilahnya yang kayak kita bahas di episode sebelumnya udah ya begitulah. Akhirnya dibawa. Jadi bukan karena Bayuga itu Nggak sengaja. pindah ke dimensi mereka, enggak, emang sengaja. Dan yang bawa tuh emang itu Buaya itu. siluman itu, kayak baju hijau. Terus karena berdoa itu ya kamu bisa keluar. Ya mungkin karena antara berdoa apa emang dia udah capek mungkin kan nyasarin aku udah sampai sore. Kamu ngerasa itu sampai sore? Loh, memang bukan rasa lagi. Iya, Itu emang maksudnya sore. Tapi kamu ngerasain itu lama? Enggak. Waktu sasaran itu benar Enggak. kan? Sebentar. Padahal sampai Iya. sore gitu. Itu aku sebenarnya cuma dua tempat aku punya. Pertama yang tak sarin tuh di yang sungai itu yang tak ingat. Yang aneh sih kalau dipikir sekarang. Kayak sampai aku sama temanku pingin baleni itu lagi sungai itu, tapi kan nggak tahu tempatnya ya, tapi pingin itu kan sumber yang mungkin orang kalau ada beneran orang-orang di desaku bisa pakai gitu, karena waktu itu kalau udah kekeringan tuh zaman itu susah banget cari air. Nah terus yang kedua yang itu ada iya aneh sih, ada apa bener-bener kelihatan jalan raya tiba-tiba naik, saya di bawah tidak ada apa-apa, cuma ada air lagi, air dan air. Nah itu gimana tuh kok bisa pandangannya kayak gitu tuh? Tapi itu nyatanya ada nggak tanggul itu? Ada Memang ada kan? tanggulnya, tapi waktu itu kami lihatnya itu jalan raya Iya. di depan itu, jadi kayak jarak setengah kilo lah itu, jalan tuh kan, kok nanjak hilang.
Nah, gitu. Soalnya kalau apa, kalau air itu kan maksudnya dimanapun ada mata air itu biasanya itu emang jalannya mereka, jalannya para makhluk itu tuh. Jadi makanya kenapa sering orang bilang kalau misalkan ada tempat atau ada rumah gitu terus belakangnya ada sungai, pokoknya ada aliran air aja, itu terkenal angker atau enggak itu sebagai jalannya mereka. Jadi mereka transportasi tuh lewat situ gitu, masuknya keluarnya jalan-jalannya gitu. Makanya udah nggak heran apalagi di Lampung. Aku pernah soalnya kan ke Lampung dan di sini ya begitu, memang banyak lah. Dan makhluk-makhluk Lampung sama sini tuh beda sebenarnya, banyak perbedaan lah makhluknya itu. Cuman kalau di sana ya kuntilanak ada, tapi biasanya lebih kenapa ya nggak tahu juga apa karena tergantung sama sifat manusianya apa gimana, tapi di sana tuh lebih beringas-beringas Oh gitu iya iya. daripada Kayak di orangnya Jawa. ya. Kayak orang-orangnya. Iya, gitu, Oh, bisa orang jadi. gitu. Bisa jadi tuh, bisa jadi kayak sama kayak orangnya. Emang iya. Kan orang-orang Lampung gitu, orangnya Iya, orang lebih Lampung ada Sumateranan lah kan. iya mungkin maksudnya maksud Mas Bayu juga itu nggak selembut Jawa gitu. Iya, nggak semuanya orang Jawa yang di Lampung juga nggak kayak di sini. Nggak kayak di sini gitu. Tapi orang Lampung baik-baik sih. Ah ya kayak aku contohnya. Pertanyaannya, Iya. kalau terjadi peristiwa hilang nih, kan jadi kan hilang, ya kan? Nah itu tuh ada kemungkinan nggak dia tidak bisa kembali, atau sampai ya itu tadi sampai kapan dia hilang? Apakah ya karena doa itu tadi, atau sebenarnya ada goalsnya nih si makhluk ini tuh punya tujuan apa gitu menghilangkan? Apa cuma ngerjain gitu ya? Gitu. Itu apakah bisa itu selamanya hilang? Itu sangat ada kemungkinan untuk Mas Bayu juga itu dihilangkan lebih lama daripada yang Mas Bayu juga rasain itu. Wah itu merinding nih, saya inget cerita-cerita kayak gitu. Banyak kan dulu di desa aku kayak gitu-gitu men. Jadi kayak anak bayi, teman-temanku dulu tuh seumuranku, zaman-zaman SD tuh hilang. Malam-malam kita cariin, warga tuh keluar nyariin semua, tiba-tiba di atas pohon ketiduran. Katanya dia disusuin sama gitulah, ada kayak gitu. Itu ya waktu itu aku denger, entah itu bener atau enggak ya, tapi cerita yang terdengar bergulir di desaku itu ada yang disusuin sama kolong wewe. Ketemunya itu nggak wajar gitu tempatnya. Iya. Harusnya dia nggak bisa naik ke situ, kok bisa di atas pohon. Yes. misalkan. Ada kolong wewe katanya bawa dia kayak gitu. Dia di Kalau ini sama kayak gombel Iya sama. ya wewe gombel itu. Wewe gombel itu apa? Kue gombel itu makhluk Bentuknya? yang apa namanya, maaf banget, yang payudaranya itu loh. Oh, alah. emang bentuknya seperti itu. Itu bukan dari manusia meninggal jadi itu, atau memang ya dari sananya seperti Ya mungkin sudah dari sananya kayak gitu, bisa jadi. Gitu tuh. Dulu kami tuh ini ya, ini teman-teman kayak emang aku sekarang mengajar teman-teman SD kan. Ada yang main jalangkung kan di sekolahanku tuh. permainan itu. Sekolahanku itu kan emang dikenal banyak yang ada penampangan gitu. Wah, besok nih episode selanjutnya lah ceritain sekolah lah, boleh nih. Jadi ada membo-membo, kita tahu membo-membo enggak sih? Emang ini sekolahanmu merasa dirugikan? Enggak, maksudnya bukan sekolahku toh, maksudnya beberapa pengalaman teman gitu. Nah, apa namanya? Aku tadi sampai mana ya ngomong? Oh, jalangkung. Nah, waktu ada ngomong tentang jalangkung di sekolahku, orang kan pada kaget. Aku tidak gitu karena aku ingat masa kecilku. Temanku yang hilangin itu beberapa hari sebelumnya kita main jalangkung bersama di rumah kosong. Jadi sebelah rumahku tuh ada rumah bujangan yang dibangun tapi kan belum menikah, jadi kosong. Kita sering perang mercon di situ. Jangan perang mercon di rumah orang. Emang sih Emang gak sopan. sama manusia aja juga. Ya zaman itu memang aku kan emang agak bandel ya dulu. Terus pas itu kami main jalangkung. Nah pakai, waktu itu inget banget tuh pakai daun jati itu, kita ondel-ondel, kita apa bentuk itu, kita main jalangkung itu. Nah kita taruh, kita ingat semuanya di situ. Pas kita besoknya datang itu dia udah pindah jalangkung itu kemana tuh, kita kaget semua men. Besoknya seminggu lalu temen saya yang main itu dipindah sama siapa entah ke atas pohon gitu, entah iya kayak gitu dulu zaman. Nah pas aku udah gede tuh nggak begitu banyak cerita kayak gitu ya. Aku tuh di Lampung tuh dulu kok kenapa ya sekarang udah rame kali ya.
Dulu parah sih cerita di Anak Lampung. kecil tertarik sama anak kecil. Parah sih dulu. Zamanku itu masih Tapi emang ini Parah. sih, Lampung ini bisnisnya tuh dapat banget daripada di Jawa gitu. Apa mungkin merinding iya, saya kan inget bener. tuh. Lampung tuh karena aku udah ke Lampung dan itu posisinya di Lampung Utara. Hmm. Yang mana itu jalan ke Iya. desanya aja tuh hutan semua. Yes, Bener-bener hutan. Di Jogja mungkin nggak ada hutan Nggak ada. selebat itu, sepanjang itu jalannya Yes. tuh hampir mungkin bisa 18 kilo tuh hutan semua menuju Yes. ke desa itu. Dan itu isinya tuh yang namanya kuntilanak itu kamu nggak bisa hitung di situ. Mereka semua tuh Ini saya. di pohon-pohon itu. Satu pohon tuh bisa 5, bayangin berapa pohon yang ada di situ. Gila itu aja. Warna-warni lagi, merah ada, Hah? putih ada. Iya kayak gitu. Aduh. Ya itu di Lampung. Sampai ada nggak pernah dengar ada air terjun di Lampung itu? Hmm. Apa ya? Terjun apa yang namanya? Apa ya? Wah itu ngeri sih Kenapa itu ya? air terjunnya. Soalnya waktu itu ada apa namanya kakak lah ya, kakak kenal gitu, maksudnya situ cewek gitu. Dia habis main dari air terjun itu pulang-pulang dia langsung kemasukan. Itu belum sampai dalam rumah, baru di luar gitu, maksudnya baru di halaman gitu, dia mau masuk tiba-tiba udah berubah gitu loh. Lalu dia cewek nih pakai jilbab, terus tiba-tiba jadi kayak laki-laki yang jalan itu gitu. Beneran itu, kita semua yang di situ di ruang tamu kan kaget, itu kenapa mbak itu kenapa gitu. Terus dia langsung suaranya itu langsung melengking gitu loh, yang besar menggema gitu kayak cowok, tapi bahasa sana nggak ngerti ya begitu ngerti. Jadi emang bener-bener Lampung tuh Iya. bisnisnya beda sama Lampung tuh banyak cerita-cerita yang sebenarnya ngeri ya. Wah, parah sih kalau zamanku kecil tuh masih denger cerita tentang Gunung Meringis. Ada yang ditidurin, Aku merinding kalau kamu menyebutkan Kamu ini. ada yang ditidurin. pengalaman buruk. Punya pengalaman buruk. Oh ya kamu ya. Oh, ada yang ditidurin sama genderuwo jadi suaminya. Ya gitu-gitu tuh ya aku masih kecil tapi cerita itu selalu bergulir di kupingku waktu itu sampai ku dengar semua gitu. Ngeri tuh memang Lampung itu ya. Sampai ada sebuah kuburan yang ini kuburan di Lampung kadang-kadang emang di pinggir jalan besar gitu kalau di kota itu kan. Nah, Bener-bener. ada yang pernah meyakini mereka tuh nggak dapat tempat. Itu bener-bener daerah kuburan situ tuh rumah-rumah di situ udah siap-siap angker. Mbakku tuh dari aku pernah pagi-pagi tuh jam 5 kan dia kan tinggal di kota dulu waktu itu. Jam 5 pagi tuh ada yang bantuin masak. Tuh, bantuin masak orang ya itu kuntilanak kayak gitu-gitu men. Itu kayak di tower gitu penampakannya orang lihat karena kayak nggak ada tempat di kuburannya mungkin terlalu ramai udahnya. Kuburan di Lampung tuh depannya pacaran, sumpah loh. Depan tuh di kotanya tuh kuburan, depannya orang pacaran, dodol rujak, dodol apa sih mungkin dia juga. Kok saya di sini? Sebenarnya boleh nggak sih kuburan dipakai pacaran? Ya Depannya. kalau dari sisinya kan sebenarnya kamu pacaran tuh jangan di situ lah, itu kan tempat suci ya. Orang dikubur kan pasti semua udah disuciin dulu, udah dimandiin lah, udah kalau kalian Betul. apa pokoknya ada pacarannya kan pasti Hmm. untuk membersihkan gitu. Nah kalau misalkan mereka pacaran di situ kan ibaratnya itu Ngotorin ya? perlakuan yang Zina nggak lagi. seharusnya gitu loh Yes. di situ. Masih ada tempat yang lebih layak daripada kamu tuh di Sampai banyak gitu. Kenapa jangan itu di situ. pacaran di kuburan tuh? Nah itu kalian lah yang pacaran di depan kuburan di Lampung. Karena di pinggir jalan men, mereka bukan pacaran di kuburan, kayak pacaran di pinggir jalan. Ya siapapun lah yang pinggir jalan, Yang pinggir, bukan di tempatnya. oh bukan tempatnya atau di pinggir sawah. Enggak ini juga Kalau di pinggir sawah sih nggak apa-apa ya mungkin. iya enggak apa-apa. Tapi kalau di pinggir sawahnya di pinggir jalan Di sawah nggak apa-apa, yang penting sama pacarnya, jangan pacar orang. Iya sampai kemana-mana. enggak. Oke. Lah kembali guys. Topik. Nih. Tapi ini agak berwarna ya. Podcastnya enggak Iya, begitu iya. serem tapi ada ini ya, Iya, ada iya, guyon-guyonnya. Tapi ya. ini kembali tadi kan kita udah jalan-jalan ke Lampung nih. Iya. Nah, Mbak Yuga itu tadi ada satu cerita lagi yang itu terjadi di Jogja. Di mana yang dia perjalanan dari Iya tuh. Jogja mau Saya tuh sering kayak gitu tuh. Dia nggak tahu nih Mbak Yuga ini Heeh. Karena Apa nggak apanya belajar nih? dari Jadi. pengalaman itu, Kenapa ya? tengilnya dibawa kemana? Padahal dia ada yang jagain loh. Iya, ya itu kalau nggak saya jika mungkin saya udah hilang ya. Waktu itu udah mungkin iya. Karena tengilnya ini loh. Jadi Yang jagain juga kesusahan. gini, ya? jadi di mulut tuh sebenarnya dia tuh nggak pengen tengil gitu, tapi di Iya. hatinya tuh aduh gue mau tengil. Iya. Coba Iya, ceritakan iya. yang gitu. Iya.
Ini lagi-lagi eksperimen ya. Jadi aku pertama kali ke rumahnya Ivan. Pertama kali mau ke rumahnya Ivan, Rumah Ivan di mana? Wonosari. Iya. Rumah kamu di mana? Rumah aku di Lampung. Enggak lah. Di Yogyakarta lah, di Yogyakarta di Jombor, waktu itu masih Jombor. Terus nggak tahu kenapa aku eksperimennya adalah lewat Bantul. Enggak masuk akal gitu, tapi Telingo. lewat Lingo ya kan, lewat Lingo. Nah, itu kan aku mikirnya masih inilah, masih jam segini berangkat jam 3. Nah, itu aku random aja pengen lihat-lihat laptop di Bantul. Lihat-lihat laptop. Sekalian beli aku ternyata di situ. Laptop sama karena beli sampai sore lah akhirnya. Aku lewat katanya Ivan di daerah makam raja-raja itu ya. Udah malam. Motorku kayak gitu bentuknya, nggak begitu terang. Aku nggak apal jalannya, tikungannya pun ngagetin kan. Banter tiba-tiba tikungan gitu. Nah ada sebuah tikungan gitu, aku udah bingung, nggak tahu tempat lagi. Nge-map itu kok rasanya kok 37 menit, terus kok 30 menit itu nggak kurang-kurang dari tadi aku kok segini terus nggak nyampe. Error kali Google. Mungkin makanya Google Map nih tolonglah, kayaknya kau nggak ada masalah sama saya. Nih tadi Google Map masih ada masalah karena aku yuk sering tuh. Nah itu jadi ada di daerah tikungan gitu, tikungan tuh sepi, waktu sepi ada satu rumah tuh redup gitu, depannya ada lampu yang cuma satu titik kuning gitu. Ada mbah-mbah cowok. Nah jalannya kan di sana, mamanya ada sini nih, aku di sana tuh di belakang. Kayak motor saya tuh di semua ketidaksopanan saya masih ada sopannya. Saya tuh tahu sopan santun. Turun saya dari motor. Turun emang enggak tuh ke rumahnya karena di sini jalan rumah itu di bawah, jadi aku ini tanya, aduh gak enak ngomong, kayak inget mbah lo nuwun mbah, nggak nyauri kan di aja mbah kayak Wonosari itu teng pundi nggih, itu sebenarnya dia nggak nyauri. Saya mbah nek ajeng teng Wonosari itu arah pundi, ini dia tunjuk. Diam saja 2 juta. Aduh, kan jadi matang gitu nanti. Wah, ini manusia bukan, kan mau wah itu kok maturun bah ngono aku Berarti langsung nggak bunyi sama sekali. tidak bunyi sama sekali. Nengok sama sekali. Tidak nengok sama sekali dong. Kayak gini. Tas. Kamu masih ingat bentukan mbahnya? Masih Ih, nunjuk ke sana. Ya mungkin orang kan bisa jadi yang nggak tahu tuh. Nunjuk sana. Enggak sih. Saya kan takut ya karena waduh itu jam 8 atau jam 9 malam. Kan jam berapa sekarang itu jam 9 malam ya. Dan itu gelap banget daerah sana. Gelapnya minta ampun. Itu ku matiin lampuku tas. Kayak orang buta. Itu hanya rumah itu yang ada ininya cahayanya. Aku di sela-sela kayak ada keberanian aku, orang itu sopan bertanya. Malu bertanya saat di jalan kan. Bertanya horor tapi. Tanya ke mbak ya aku situ ada mobil pickup lewat. Langsung aku cepet-cepet. Aku beresin motor. Betul langsung aku bablas. Ya itu aku pakai maps dan aku sampai ke tempatnya ngikutin pick up itu terus di belakang kayak gitu. untung pick up-nya manusia beneran. Untung manusia beneran. Kalau pick up-nya bukan juga kan saya kayak ini Kosong kenapa mikir hidup gitu. saya dipenuhi dengan ini. Tiba-tiba pas udah lama kamu ngikutin, Itu tuh mbahnya. enggak, kamu baru sadar di atas pickupnya ada kerangganya. Wah, Dia udah kayak bikin ini sendiri ya. Skenario. iya emang kita bikin skrip ini bisa-bisa. Itu mengerikan sih. Tapi itu bukan orang sih. Guys, langsung Itu kamu pasti kan? Iya, Blablabla. bukan orang. 100% Enak. nih, 90% lah. Kenapa kamu 10% bisa milik tahu? Tuhan lah. Kenapa kamu bisa tahu bahwa itu sekian apa ya? Itu bukan orang. Apakah kamu ke sana? Maksudnya ya seperti yang tadi jalan-jalan atau emang ada ciri-cirinya yang bisa kita ketahui dibedain? Jalan-jalan jelas iya. Terus dari cirinya dia logisnya aja manusia kalau ditanya pasti tengok dong.
kenapa dia nggak tengok dan langsung tunjuk ke arah Kalau dia lain. nengok, Tapi kan kalau Mbak suka ada yang sakit gitu loh, sama saya kalau nengok susah gitu. Enggak. yang aku bingung gini, sebenarnya ini yang lebih ku bingung. Sebenarnya itu nggak masalah nengok enggaknya. Yang aku bingung, kenapa dia nongkrong di depan rumah ngadepnya ke rumahnya? Iya bisa aja kalau itu mas. Kenapa nggak ke jalan ngadepnya? Kan kalau orang healing ke jalan, rumahnya di belakang dari jalan. Kenapa dia ngadep ke rumahnya sendiri? Bisa aja. Terus tapi cuma duduk jongkok ya di posisinya. Duduk di kursi. Jadi menambah efek jongkok malah nggak serem kayaknya. Kalau di kursi itu yang bikin serem. Lu bukan orang. bukan. Soalnya kenapa aku bisa pastiin itu bukan orang, karena makhluk itu memang kalau ditanya gitu, misalkan dia maksudnya memposisikan diri sebagai manusia gitu, berubah wujud jadi manusia, artinya bisa sampai satu frekuensi sama Mas Bayu juga. Mas Bayu bisa lihat dia sebagai manusia, dia bisa komunikasi. Itu biasanya dia emang nggak bisa ngomong. Pernah dengar gak kalau misalkan ada orang sudah meninggal terus masuk di mimpi, kalau misalkan masuk di mimpi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem, berarti itu emang orangnya orang yang udah meninggal itu emang beneran datang. Sering dengar nggak kalimat itu? Kalau dia diem malah itu justru beneran orang yang habis meninggal itu. Tapi kalau dia ngomong itu mungkin aja dia Bukan tidur. bisa bunga tidur, bisa jin yang lagi merubah seperti dia gitu. Makanya kenapa aku bisa pastiin. Untung bener yang dikasih tunjuk ya. Nggak Iya. disesatin lagi gitu loh. Nggak mungkin salah kayaknya. Itu kayaknya aku yang bodoh untuk tanya juga. Kan jalannya cuma naik dan turun. Dia kan nunjukin aku turun atau naik kan. Kayaknya nggak mungkin dia nunjuk ke turun. Aku harus turun lagi. Karena aku dari turun. Dan nah yang bingung kenapa aku tanya. Padahal itu jelas sih mau kemana lagi. Turun nggak mungkin. Tapi maksudku tuh gini loh. Maksudku tanya tuh dia akan bilang, kalau masukku ono perempatan, kok ono pertigaan, gitu loh. Tapi kan dia nggak ngomong sama sekali. Nggak omong apa-apa, cuma ngomong lurus, yang ngomongnya cuma nunjuk tok. Jadi, Tapi baik ya dia nunjukin. nah itu. Ya, dia Kalau ngasih tadinya gitu, dia nggak nunjuk sama ngasih sekali itu jalan. horor, bro. Tapi itu ya bang, daerah situ emang terkenal sih. Maksudnya memang banyak sering yang dilihatin. Kalau Kan dia aku nengok juga- itu lah. Aku kalau ke Wonosari kan biasanya lewat situ, Jadi rumahnya pulang itu pergi gitu. sebenarnya memang rumahnya ada. Emang rumahnya Rumah ada, lawas. tapi dia mungkin memang jaga di situ. Mungkin emang Berarti gitu. bukan rumah gaib gitu yang dilihat. Bukan, emang itu ada rumahnya, ada bentuk rumahnya secara asli. Nah, Apa mungkin tuh? dia dulu yang menghuni rumah itu atau memang dia yang jaga itu gitu loh. Tuh. Atau mbahnya lagi sakit gigi, nggak tahu. Tapi emang banyak sih. Itu ya. Soalnya ini mamaku juga pernah kan pulang dari Wonosari lewat Bingo, kita naik mobil gitu, hujan-hujan kalau nggak salah, itu sekitar posisi udah malam, mungkin ya jam 8-an gitu, pas lagi di tikungan gitu, dia lihat ada anak kecil duduk di jadi apa sih, kayak misalkan ada bu gitu loh. Bu tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Ya, Bu. Tugu kecil. Bukan tugu, Bu, tempat duduk Tempat gitu loh. duduk itu loh yang Iya, biasanya iya, dari iya. semen, Semen. gitu. Iya. Ada anak kecil tuh duduk di situ. Aku nggak tahu mamaku tuh lihat itu laki-laki atau perempuan gitu, tapi anak kecil kan kayak nggak make sense gitu, jam 8 malam anak kecil sendirian terus duduk, terus katanya mukanya pucat. Itu di Delingo, maksudnya di daerah situ lah, arah dari Wonosari mau ke Bantul. Jadi emang sering sih di situ. Kamu kan dulu juga pernah lewat situ malam-malam. Terus saya nggak pernah mengalami gitu. Ya nggak tahu aku yang nggak ngeh. Karena kamu nggak turun motor sih kayaknya. Aku turun motor bertanya. Itu aduh serem sih. Nah aku sering kok ngono malam-malam sendirian, nggak tahu jalan sama sekali, cuma nge-map. Ya jalan itu pernah aku lewati lagi tahu. Itu ada kanan kiri jalan tuh kayak melihat apa pocong gitu loh. Tapi aku cuma di pojokan mata aku tapi tidak berani nengok gitu. Jadi jalan-jalan itu lagi daerah situ lagi. Waktu itu lagi ada makrab gitu. Ya entah itu tumpuan material atau apa ya, tapi nggak tahu kenapa kok. Jadi mata ayamnya Iya, kelihatan kayak kenapa tinggi gitu dan kecil kan. Kok begitu? Apa ini tanaman Tapi nggak cuma kalau satu. orang lihat Hydra ini sebenarnya nih, ya ini magnet atau apa yang kita Semacam sering undang. bahas itu atau gimana sih? Dia ini peka, sensitif Hmm. Mas Bayu kayak gitu. Tapi dia tuh sisi positifnya ada, maksudnya ada yang jagain.
Jadi mungkin sebenarnya kalau misalkan dia diganggu sama makhluk, itu makhluknya nggak bisa ganggu sedalam itu gitu. Jadi Itu ibaratnya nggak paling dalam cuma kayak gitu. ngenain Mas Bayu di Loh, karena bisa lebih dalam dengan Iya. ketengilannya dia yang iya. Misalkan tadi Mas Ipan tanya, Hmm. bisa nggak maksudnya Mas Bayu itu hilangnya lebih dari 1 hari? Bisa. Cuman itu memang karena ada yang jagain, dan itu kan leluhurnya Mas Bayu yang kasihan jagain. dong sama leluhurnya, dia jagain kamu susah. Iya, kayaknya dia protes. Enggak sih, kayaknya dia seneng karena wah ini cucuku bervariasi sih. Coba ngobrol sama leluhurnya sakit, Kegiatannya. pasti capek kan leluhurnya. Nanti kasih nasihat aja. Nah, nanti mungkin ada yang mau disampaikan dari dulunya kan gitu. Tawa akhirnya Dia kayak bilang seakan-akan gak mempan kayaknya. gue tetap tengil. Gue tetap tengil. Ya, aku parah sih zaman-zaman itu. Emang sering kan aku tuh saking tengilnya. Zaman dulu tuh aku ada tuh tukang putu yang panggil gitu. Itu itu sering lewat tuh di perempatan rumahku. Dekat rumahku tuh perempatan. Nah, itu gelap banget. Aku sering tuh naik pohon dengan Mas, tuku Mas. Gitu. Mas, tuku Mas. Pakai mandek tuh loh. Sudah. Ampun kayak gitu. Jahat banget sih dia. Iya kayak gitu kok. Aku juga bisa Pertanyaanku mikir kenapa ya itu lah kayak gitu. sekarang gini, Bay, kamu siap nggak ketika kamu nanti punya anak dan anakmu punya six sense? Nah, nggak tahu. Nah, siapa tahu karena dia kayak gini keturunannya Nah. jauh lebih peka ya. Iya, Terus bisa nanti anaknya jadi. ngajarin bapaknya kan habis itu. Waduh. Pak jangan gitu Pak. Iya. Atau enggak Kamu malah tahu nggak sih, dibukain Pak, mata saya- batinnya sekalian kamu. Waduh, ngeri. Ya itu sih nek mamaku pun sering ngomong gitu. Wes kan ngerti nek anakmu kayak ngono piye gitu kan. Iya. Karena mamaku juga dulu yang aku ceritain itu dia dibilangin bahwa ya kalau kalian pulang lah besok tahu sisiku kayak gitu. Aku dulu juga sempet ya main-mainan kayak gitu. Oh, kayak gitu kayak gitu. Jangan contoh ya teman-teman. Iya, kayak aku sering Juga ini. gitu. Kita dulu kan pernah nggak kalian zaman-zaman itu petak umpet tapi di kebun-kebun pernah nggak? Nggak berani sih ya kalau aku. Aku sama teman-teman petak umpet di kebun-kebun bro. Habis latihan kur kami petak umpet di kebun-kebun. Malam. Malam. Astaga. Ini kok teleponnya bunyi ketawa ya cewek. Hah? Maaf. Aduh. Demi beneran. Aduh, aku nggak denger ini nggak denger Apa aku. handphoneku aja ya? Ya headphone aja kayaknya. Aduh maaf ya guys, ke distract. Udah Habis tinggal ngomongin sudahi aja juga. kali. Iya sih. Nah tapi beneran loh. Tapi mungkin aku udah lama ya Ini ceritanya. kayaknya gara-gara pohon yang itu deh. Putu itu tadi cerita. Apa? Putu itu. Oh. Dia kan Oh. niruin itu. Iya, aku niruin kayak Ih, Mas, kayak gitu ketahuan gitu. dong. Masih sekarang. Dengerin dia mas. Mas, Itu suara itu. Bukan itu suara enggak alarm. suara di luar nyanyi, ada nyanyi. Alarm. Enggak lah. Ini masih loh, masih dengung gitu. Enggak itu alarm mobil. Gak usah dipuji Sa. Soalnya ini aku bener-bener keganggu nih. Aku nggak denger sih kayaknya Cepet headphone dulu, aja. cepet dulu untuk memastikan mungkin. Tuh, beda mas. Apa ini? Ini masih loh. Ya itu Coba pohon pakai pohon Coba wak. kamu pakai headphone itu. Enggak lah. Ya, Coba input. Gak mau. ya. Emang gara pohon itu ya? Kamu sekarang penakut, kamu Iya enggak aku antang-antang. enggak maksudnya ngapain aku nyobain gitu loh. Kan di aku juga enggak ada lagi kan mau aku. Oh, berarti kamu maunya ada. Iya, enggak usah lah itu intinya. Ngeri sih itu. Itu aku sering kayak gitu sih sama teman-temanku dulu. Itu kayak gitu. Aneh pokoknya kecilianku tuh. Kenapa mereka ketawa-ketawa? Apa karena pohon itu? Itu ada pohon cemara tuh di situ dulu, pohon cemara rimbun gitu di daerah situ. Lagi jalan-jalan nih dia nih. Aku naik tuh di pohon itu, sering tuh. Jangan shoot, biarin Kalau ngobrol. kalau ada orang putih, pasti kita lewat jam-jamnya lewat nih Mas ini. Kayak kita ke situ. Mas, Kamu takut kalau masnya udah diem gitu. kayak gitu. Mas, kayak gitu kan. Dia takut tuh. Dapat. Enggak, tapi beneran ini. Oh masih. Makanya coba deh. Siapa tuh telinga aku yang salah, coba deh. Telingamu. Mas, coba bentar. Apa mungkin konslet kan? Coba. Ini ada alarm dia di luar. Enggak, Bukan ini. alarm itu bunyi. Token. Dipakai ini. Siapa berani pakai coba?
cicak itu cicak. Ada man. Ah, Mau lihat, mau dengerin nggak? kau pindah ke aku itu. Oh, beda, Bro. Ah, nggak mungkin lah. Beda, Bro, yang didengar, Bro. Nggak mungkin lah. Yakin, Bro. Hah? Sumpah. Sumpah. Ah, Beda, Bener kan? ah. Bener kan? Kamu dengar? Habis di saya pulang. Aku tidak akan mendengar suara itu lagi kan. Bener, kamu denger mas? Tuh, padahal dia nggak pakai. Ah, nggak mau aku nih. Mau aku nih. Ngawur. Apa gitu? Kamu ini aku. Mas tapi nggak bohong kan? Masih kan? Bener kan? Bener kan? Kamu dengar apa? Dia kayak riuh. Bukan Rio. Wah, ya aku tenggil sih, Mang. Tapi gini ya, aku sebenarnya itu tidak ini, nggak mau jahat-jahat gitu. Apa? Masih kan? Sama kayak gitu. Ah, Kayak ini gitu, terus dan suara kecil melengking. Iya melengking tapi. Dari tadi aku denger itu. Itu ada yang di luar itu emang. Ah beda orangnya, aku copot berkali-kali sampai kayak orang gila nih. coba kamu yang pakai sekarang. Coba Enggak, kamu yang ya pakai udah. sekarang. Itulah pokoknya. Maaf lah kalau itu terganggu apa orangnya. Itu di dekat gardu tuh. Sebenarnya yang horor bukan pohon itu. Tapi di bawahnya ada gardunya. Masa tahu kamu? Ya, masih kita sering dipindah tuh kalau tidur di situ. Tuh kan tidur. Kalau tidur di gardu tuh sering dipindahin sama kayak gitu, nggak tahu entah nggak bobak, entah kita kan zaman dulu kan di situ. Ini kuntilanak merah. Anjing. Bener beneran. Oh, Cuk. apa? Kok ke situ-situ sih, kan? Enggak, tapi dia di situ tadi beneran. Ini putih. Sorry nih, siapa nih? Saya nggak tahu apa-apa nih. Iya. Enggak beneran tadi. Gara-gara Aku apa? langsung ratap, Bro. Aku podol, aku suruh ini headphone, Bro. Enggak, ini gara-gara aku. Gara-gara aku, Sah. Ini cerita tadi itu dari Lampung itu. Ah, sumpah dari Lampung itu ngapain, Bro? Naik apa? Gue naik Puspa. Sorry. Apa dia bilang? Dia baik banget. Ah, Bayu kah? Apa? Lah, ya maaf aku nggak ngerti atau ada nggak tahu itu suka emang di situ waktu itu. Nah, depannya itu ada pohon pete besar tuh. Di situ tuh masih inget aku. Pete besar. Kan aku paham penyendiri. Nah, yang bikin serem itu gardu itu sebenarnya karena kita sering banget emang itu gardu-gardu yang itu anak-anak muda di Lampung lah, geblek lah. Enggak, itu kuntilanak merah pernah berdiri di situ. Ah, ngapain dia situ? Maksudnya ada yang pernah berdiri di gardu itu. Yang bener, Sah. Enggak, ini rumor lagi ya, ini rumor lagi waktu kecil ngomongin tentang bunuh diri di situ nih. Ini rumor lagi, aku nggak tahu. Cuma waktu itu imajinasiku itu datang ke kamu nggak berani sama itu. Nggak enak. Enggak berani. Mengganggu ya? Ganggu ini. Kalau nggak mungkin nggak berani sih. Iya. Nah, di Lampung itu kayak pernah ada ditemukan nggak tahu lah kayak kloso atau sekloso nggak sih, kloso dibentuk tapi dalamnya itu Oh iya. mayat gitu loh. Di situ. Serem banget tuh. Itu rumor lagi yang aku dengar di entah di dekat situ atau daerah situ ada kayak gitu, memang nggak tahu itu bunuh diri atau apa di situ tuh. Nah, itu kenapa aku panjat situnya lah ya waktu itu ya, karena itu horor jadi aku sering ngerjain orang di sana sama teman-teman tuh zaman itu loh. Li kembas li kayak gitu. Kamu tuh heran aja loh idenya gitu-gitunya tuh heran Iya. deh. Itu zaman dulu nakal banget emang kami tuh di situ tuh seremnya karena Bodoh dah lagi. apa? Ini lagi di sini main diinjek. Oh. Itu kami maaf lah ya, maaf kalau ini tengil. judulnya bukan jadi pengalaman hilang Bayuka ini. Iya. Jadi cerita-cerita Banyak horor. banyak cerita banyak loh. Tapi serem sih. Tapi ada itu ngeri sih yang itu emang. Enggak, tadi dia cuma datang sekilas gitu. Ah, Jadi pakaiannya itu putih gitu kan. Maksudnya putih, tapi dia bercak darahnya banyak banget. Makanya Ah. aku bilang merah tuh karena merah itu banyak banget. Jadi Iya. merahnya tuh bekas darah. Maaf ya, hmm. mukanya tuh rusak. Ya maaf kalau aku pernah ganggu pohon itu ya, tapi itu seru zaman itu, lucu. Itu di Lampung ya. Nah, di Lampung itu mungkin ada kayak gitu-gitu karena sebenarnya banyak loh kasus ini, ngomongin Lampung ya, banyak kasus pembunuhan yang nggak jelas lah di sana itu dulu. Ya itulah apa lahan lah apalah gitu-gitu. Di sana maling ketemu aja, di sini maling masih diampuni, di sana dibakar langsung di sini.
kayak gitu-gitu. Kekejaman itu zaman sekarang kayaknya udah enggak sih. Waktu itu masih, apalagi zaman-zamannya mbahku ya, wah itu parah sih cerita-ceritanya. Nah rumor-rumor itu kami denger kayak gitu, rumor-rumornya. Nah anehnya di tempatku itu anak-anak muda di sana kalau ada tempat horor itu malah di kayak gitu, jadi dicoba-coba mabuk-mabukan di Karena situ. mungkin gini, terlalu sering dapet cerita horor jadi Case aku close kayak ya. Tapi kami takut loh sebenarnya, tapi kami coba terus. Aku udah mulai aneh soalnya. Apa? Udah mulai ada. Oke, kita ambil alih sebentar. Case Oh, iya. close ya. Ini nggak disetting ya teman-teman. Udah aku nggak bisa. Ya, oke, teman-teman, ternyata duduk ke sana bay, aku gak mau deket-deket. Kami kayak gitu kan aku putus ini malah jadi ternyata episode kali ini tensinya luar biasa gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Bayoga untuk sharing-sharing ceritanya yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini Roro kayaknya agak sedikit terganggu gitu ya. Iya, Dan udah mulai aneh. Roro sudah menyarankan untuk kita break dulu kayak gitu. Jadi ya, Pesannya jangan lupa Mas. nah itulah intinya, kita jaga sikap lah ya untuk sesama makhluk hidup gitu. Pokoknya harus tetap sopan santun tuh Nah diutamakan. itu. Dan ini kayaknya seru juga kalau cerita yang bagian ini tadi kita jadiin part 2 gitu ya. Oh iya. Jadi kita potong aja. Gitu. Bener. Nah, itu ya. Bisa. Nah itu. Jadi yang hilang terbilang. Oke, gitu. Karena Roro sudah tidak tahan, kita Sudah sangat terganggu. ya kita close dulu. Terima kasih Roro. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Bayuga, teman-teman. Terima kasih. Mas Bayuga. Kita lanjut ceritanya di luar ya. Setelah off cam. Dadah teman-teman, see you. Welcome to Tapush.